Tapi awalnya saya mau buka itu punya ketakutan sendiri. Saya takut banget kalau ketemu teman-teman percetakan dulu awalnya. Kalau sekarang malah tak undang, tak suruh mampir. Awalnya itu saya malu loh. Berarti ini kalau Bapak misalnya ada yang, Pak, ini aku mau belajar, Bapak bayar nggak? Enggak lah, saya pakai hati soalnya Mas. Berarti mau ngajari ya? Mau saya, dengan senang hati sebenarnya saya ngajar Mas. Otodidak Mas, jadi apa ya, keseringan kalau pas waktu slow itu kita sering main di interaksi di tempat-tempat hiburan itu kan banyak yang jualan kayak gini gitu. Akhirnya kan interaksi kayak gitu loh. Tanya-tanya ya. Jadi kok enak ya, bisa hiburan dapat, uang juga dapat gitu loh. Harus dimulai dari tekad yang besar Mas. Tekad. Jadi jangan ragu-ragu. Biasanya kalau kita mau usaha itu Mas, banyak banget keraguan biasanya kayak gitu. Halo, saya Jeffrey, penjual leker matahari. Alamannya di Jalan Pleret kilometer 2, depan pom bensin Balong. Itu kita buka mulai dari jam 1. Kalau hari biasa, Senin sampai Jumat itu dari jam 1 sampai jam 9 malam. Kalau hari Sabtu kita buka dari jam 11 sampai jam 8 malam. Monggo silakan yang mampir kalau yang kebetulan lewat di lokasi area pom bensin Balong. Oke Pak, selamat siang Pak. Siang. Ini Pak jual apa Pak? Jual kue leker Mas. Kue leker. Leker putar ya? Oh iya. Leker putar. Ini buka jam berapa Pak? Ini kalau hari biasa dari Senin sampai Jumat itu biasanya setelah zuhur Mas. Setelah zuhur jam 1. Jam 1 lah ya. Jam 1 udah pasti buka. Iya. Tutupnya itu jam 9. Jam 1 siang, tutupnya sampai jam 9 malam. Dan lokasinya di sini? Cuma di sini aja. Tapi untuk hari Sabtu itu jadwalnya berubah sebelum zuhur. Biasanya jam 11, tapi sampainya jam 8. Oh, agak mundur. Agak mundur. Karena malam minggu itu biasanya rame Mas. Oh, jadi buka lebih awal ya? Buka lebih awal. Gitu. Dan ini lokasinya di mana tuh Pak? Ini di Jalan Pleret kilometer 2 depan Waterboom Balong. Oh, pas di SPBU ya? Iya, SPBU Balong. SPBU Balong, pas di sisi sebelah utara, pintu sisi utara ya Pak ya? Iya, betul. Oke, ini udah berapa lama Pak jualan ini Pak? Ini usaha ini kurang lebih setahun Mas. Setahun? Baru setahun jalan. Dulunya kerja atau apa Pak? Dulunya kerja, sampai saat ini masih kerja juga di percetakan. Di percetakan Quick Press di Umbul Harjo. Oh, percetakan. Cuman kalau pas nggak kerja, jualan. Enggak, soalnya kalau percetakan itu bisa kita kerjain malam Mas. Jadi siangnya itu malah. Jadi itu percetakannya punya Bapak sendiri? Bukan, punya teman, tapi aku megang operatornya itu bisa kita kerjain malam gitu. Oh, Bapak siangnya jualan ini? Iya, siangnya. Iya. Oke, ini bikin yang apa nih Pak? Ini yang premium, yang porsi 2.000 Mas. 2.000. Isinya ini apa ini? Coklat kacang. Coklatnya pakai susu atau? Coklat, pakai coklat biasa aja. Oh, coklat biasa. Tapi ini ditambah juga tetap sama susu. Oh, semua itu pakai susu semua. Tapi pakai kacang ya Pak ya? Ini harga 2.000 ya? Ini 2.000 per porsinya. Sama yang itu dan juga apa? Yang tadi coklat mesis itu juga sama 2.000 juga. Ini harga berapa aja Pak? Ini dari 2.000 sampai 3.000 Mas. 2.000 sampai 3.000. Cuma kalau yang 3.000 itu dia pakai pisang, pakai Oreo, sama yang jenis Colin itu dia pakai harganya 3.000 semua. Ya, oke. Kalau yang 2.000 itu pilihannya cuma ya coklat kacang, coklat mesis, sama blueberry, strawberry, melon itu 2.000 semua Mas per porsinya. Paling mahal berapa? Paling mahal tuh 3.000. 3.000 itu toppingnya apa Pak? Coklat pisang. Coklat pisang. Oh, itu 3.000. Itu 3.000. Sama coklat Oreo itu 3.000 sama. Oke. Pak, ini kok Bapak itu kan basicnya percetakan ya? Iya. Nah, kok terus terjun di dunia seperti kuliner? Ini kan sesuatu yang berbeda toh Pak? Iya. Nah, itu belajarnya dulu dari mana Pak? Otodidak Mas. Jadi apa ya, keseringan kalau pas waktu slow itu kita sering main di interaksi di tempat-tempat hiburan itu kan banyak yang jualan kayak gini gitu. Akhirnya kan interaksi kayak gitu loh. Tanya-tanya ya. Jadi kok enak ya, bisa hiburan dapat, uang juga dapat gitu loh. Kalau di percetakan Mas, kita kan tergantung sama orang tuh, sama bos, sama konsumen, sama bos, banyak kaitannya lah ya. Tapi kalau ini kan punya kita sendiri, kita bebas mau jualan jam berapa itu bebas. Oke. Pak, kalau kesulitan jualan seperti ini, kesulitannya ada nggak sih? Cuaca Pak. Cuaca? Jadi kalau hujan itu udah pasti itu. Soalnya kan ini
mendadak mas, bikinnya harus mendadak. Soalnya kalau nggak mendadak itu kurang oke lah. Kayak hujan seharian itu ya Pak ya? Wah, itu ya udah suruh istirahat seharian. Suruh istirahat di rumah. Iya. Kalau misalnya nih Pak, misalnya ya, Bapak udah bikin adonan, tiba-tiba hujan. Itu gimana Pak adonannya? Itu solusinya langsung kita masukin freezer mas. Bisa? Kulkas, bisa. Freezer ya? Tapi harus dijual pagi, nggak boleh sampai sore kayak gitu. Minimal kalau memang udah kepepet ya ini kita udah bikin adonan, ternyata hujan umpamanya mas. Kayak hari Sabtu, hari Jumat kemarin kan hujan. Nah itu jualannya hari Sabtu. Pagi harus habis. Harus habis. Minimal maksimal jam 12 harus habis. Nah, habis itu kita ganti adonan lagi, bikin adonan. Oke, berapa kali bikin adonan kalau sehari, Pak? Kalau sehari itu maksimal 2. Dua. Sekali bikin adonan berapa kilo atau berapa? Itu 1,5. Sekali bikin adonan. 1,5 kilo. Ini 1,5 kilo ini. Berarti bawanya 3 kilo. Kalau pas rame, itu bisa bikin dengan 3 kilo. Tapi nggak semua habis ya. Biasanya sisanya itu kita masukin ke besok dijual lagi. Oke. Paling banyak Pak sehari itu bisa habis berapa kilo Pak? Kalau saya pernah habis 3 kilo itu mah duitnya sekitar 480-an. 480-an itu paling banyak nggih? Itu paling banyak. Pernah nggak Pak posisi penjualan paling parah, paling jelek? Pernah. Berapa? Ya kayak 65.000. 65.000. Itu modalnya berapa tuh sehari Pak? Ya itu sekitar sama lah, 50-an lah. 50.000. Kalau modal adonan ini mas, modalnya itu di bawah 50.000 kan, tapi kan toppingnya ini kan. Kalau kita rata-rata ya adalah 50.000 lah kita jualan sama topping-topping yang habis-habis itu ya. Paling 50.000 ya? Iya. Ini memang nyetok dulu Pak atau gimana? Enggak, biasanya bikin langsung ada yang pesan, aku langsung bikinin. Kalau enggak yang pesan enggak bikin mas, soalnya kalau dalam keadaan dingin kan kurang fresh, kurang enak lah. Pak, ini aku bisa dibikinin yang pisang kalian? Pisang coklat, iya. Pisang coklat. Ini pakai coklat yang pasta cair. ya? Iya. Itu banyak pilihannya nggak mas, ada pakai meses juga ada. Ini pisangnya pakai apa Pak? Pisang namanya pisang mas ini. Oh pakai pisang enak dong. Mas Jepri. Enak dong kalau pisang mas. Jadi kalau pas nanya ini pisang apa? Pisangnya Mas Jepri. Kok cili-cili? Katanya kayak gitu kan kadang-kadang. Biasanya yang kecil-kecil itu pisangnya Mas Kevin. Itu untuk satu porsi itu berapa potong Pak biasanya? Ya, kira-kira aja. Satu pisang mas ini biasanya untuk 3 porsi mas. Oh satu pisang untuk 3 porsi. Jadi nilainya pisang yang kayak gini kecil itu nilainya 3.000 loh. Bisa ngangkat harga jadi 3.000. Terus Pak ini apa? Terus pisang itu kalau misalnya itu kan pisang enak ya Pak ya. Itu kan pasti naik turun harganya tuh. Ya. Nah itu bisa ngakalinnya kayak gimana tuh? Cara mensiasatinya. Kalau misalnya pas naik, kalau turun kan oke lah. Kalau naik. Itu udah maksimal mas. Kita setinggi-tingginya harga pisang mas, kita satu pisang itu jadi 3 porsi itu udah untung. Udah. Walaupun harganya 15.000 umpamanya kayak ini kan satu sisi. Tapi kan isinya banyak. Oh iya banyak. Iya sih. Jadi kalau 3 kan tetap dia mengangkat harga keuntungannya. Ini berapa menit Pak untuk masak kayak gini? Kalau ini tergantung mas. Ya maksimal 2 menit lah. 2 menit ya. Soalnya kalau dipaksain panas juga matangnya nggak bagus mas soalnya. Itu crispy ya luarnya dia. Dia kan ini kita ngambil crispy-nya. Jadi apinya itu ya nggak boleh besar-besar, nggak boleh juga kecil. Harus kecil sedang. Kan lama matangnya mas. Ini nama apa lekernya apa tuh Pak? Leker matahari. Oh leker matahari. Ada namanya ini ya? Nah ada nama. Ada ini IG-nya juga mas. Ada IG-nya. Ya. Oke. Leker.matahari. Leker.matahari. Ya. Ini kalau dulu habis apa? Untuk alat-alat semuanya Pak habis berapa tuh? Saya itu kalau modal awal semua satu paket ini mas 5 juta. 5 juta. Termasuk aku beli resep adonannya. Oh itu beli dulu juga beli juga mas. Zaman sekarang nggak ada yang gratis orang usaha ya. Berarti intinya itu satu paket sama resep gerobak, sama alat-alat gerobak. Dan semua tapi udah komplit ya mas. Ada akinya, ada lampunya, ada musiknya barang loh. Oh ini cuma lagi nggak di iniin aja soalnya boros kalau. Ini berarti memang kompornya seperti ini dari sana? Enggak, ini ngerakit sendiri mas. Ini ngerakit sendiri di luar beli yang tadi? Di luar
Berikut sama yang tadi, jadi dia itu bertanggung jawab sama ngerakit kompornya juga. Karena dia 5 juta memang, itu udah sama ini juga. Iya. Oke. Berarti ini kalau Bapak misalnya ada yang, Pak, ini aku mau belajar, Bapak bayar nggak? Enggak lah, saya pakai hati soalnya, Mas. Berarti mau ngajari ya? Mau saya, Oke, dengan senang sip. hati sebenarnya saya ngajarin, Mas. Ya dulu kan saya sempat ke Sulawesi soalnya. Aslinya mana Pak kok bahasa? Aslinya orang Palembang, tapi Oke. ada saudara di Sulawesi Tengah dulu kan, pernah sana. Nah ini saya bingung mau tak tinggalin ke siapa, tak suruh ngajarin anak, ternyata anak itu nggak punya mental loh. Untuk jualan Jadi di nggak pinggir semua jalan orang gitu itu punya ya. mental loh, punya mental ternyata. Nah, ngomongin soal mental Pak, Bapak Ya. kan biasanya kerja di percetakan. Ya. Nah, terus jualan di pinggir jalan itu kira-kira ada yang mendukung semua atau ada yang malah Kebanyakan mendukung, atau tapi malah awalnya saya mau merendahkan? buka itu punya ketakutan sendiri. Saya takut banget kalau ketemu teman-teman percetakan dulu awalnya. Kalau sekarang malah tak undang, tak suruh mampir. Iya. Awalnya itu saya malu loh, nggak pede. ngatasi malu itu gimana Pak? Gimana ya? Kepepet karena kebutuhan. Jalan aja loh. Kepepet kalau kebutuhan kan, jadi nggak ada malu, nggak ada takutnya lagi. Sikat aja ya. Sikat aja. Oke. Ini Ini yang pisang. Ini ya sih sebenarnya apa ya Mas? Yang kalau pisang coklat ini memang menu andalannya. Kebanyakan orang itu memang pesannya. karena leker itu kan memang identik Identik pisang sama ya, Pak, pisang, ya. pisang coklat. Oke. Ini kalau tepung itu apa aja tuh Pak bahannya tuh Pak? Itu ada 8 macam. 8 macam. Itu tapi komposisinya ya Mas, yang umumnya aja. yang tepung beras, tepung terigu. Kalau saya makannya segitiga biru sama tepung maizena, susu full cream, bagusnya Denko. Itu pakai susu Denko. Yo, gula, minyak, margarin yang dicairin, vanili, telur. Itu kan bukanya jam setengah 1 jam 1-an ya? Ya, Nah, itu persiapan buat jualan tuh dari jam berapa? 15 menit Mas. Oh. Saya setelah zuhur itu ternyata udah sampai sini kan. Karena apa ya, alat untuk adonnya itu saya punya sendiri. Jadi nggak manual gini-gini itu nggak Mas. Jadi langsung bor, dicampur semua. pakai mixer gitu ya? Iya, pakai mixer. Pakai mixer ya. Oke. Jadi itu masanya cuma sebentar aja ya? Iya. Apa bikinnya? Kalau bikin adonnya cuma sebentar Mas. Makanya apa ya, dibikin santai aja setelah zuhur lah. Aktivitas baru kita jualan. Pak, ini selama setahun ini tadi kan 5 juta ya Iya. awalnya. Ini udah balik modal belum Pak? Ya alhamdulillah udah Mas. Berapa lama Pak dulu Pak? Itu 6 bulan. Saya 6 bulan itu kebeli motor satu soalnya. Oh, kebeli motor satu? Kan tadinya Mas kan ini tiap hari bongkar pasang tuh, kan repot. Kalau tiap hari bongkar pasang harus butuhin orang kan. Minimal. Kalau sekarang nggak ada orang pun nggak ada masalah. Ini karena, udah satu paket? Karena motor ini 3 minggu sekali Mas saya isi bensin. Jadi gerobak ini turunnya 3 minggu sekali. 3 minggu Full, sekali. isi bensin itu 3 minggu beneran. sekali. Dan ini apa motornya khusus untuk yang jualan ya? Jadi ini bukan untuk apa-apa. 6 bulan ini udah dapat ini juga udah motor. dapat. Ya alhamdulillah ya Mas, ini dapat. Berarti Ya walaupun bukan motor bagus. ya motor kan second. udah alhamdulillah Pak Iya. dapat ini Pak. Nah selain motor Pak ada hasil yang terwujud enggak Pak selain motor? Ada. Apa? Tapi bukan berupa barang ya. Apa itu? Tabungan. Oke. Saya itu tiap bulan Mas tak sisihin per hari itu jelek-jeleknya saya jualan harus 100.000 harus saya simpan. Wah. Itu kalau Harus. 100.000 kali 100 hari kan udah kelihatan berapa. Tapi jangan dihitung 100 harinya ya, Iya. karena kita udah dipotong hari Iya. Minggu, belum kalau cuaca ini. Cuma minimal saya punya target. Pokoknya ada kayak target gitu. ya. Jadi setiap kali jualan minimal harus 100.000 kita sisihin gitu. Pak itu tadi kok saya lihat toppingnya banyak banget, itu apa aja ya Pak ya? Itu ada yang kolin, itu ada yang taro, ada tiramisu, ada matcha. Nanti kita bikin yang porsi kayak gitu ya. Yang coklat pisangnya udah dulu, nanti bikin yang kayak gitu ya. Gitu. Ya ini ya. Setiap satu ini picis 1 sendok. Iya, 1 sendok. Oke. Tapi ya 1 sendok penuh itu kalau yang porsi 3.000 Mas. Oh. Nanti perhatiin ini loh, Oh, kalau iya. yang porsi 2.000 tadi kan sebenarnya nggak penuh dia. Ini apa ini?
Ini keju. Oh, keju. Ya. Oh, kejunya yang kayak gitu ya? Ya. Ya apa-apa, udah ini selesai. Oh, kejunya pakai ini. Ya, ini juga. Yang itu juga keju, ini juga dikasih keju lagi. Ya. Ini harga? Ini harga sama 3.000 Mas. 3.000. Tapi kan ada yang banyak pilihan. Ini mau dikasih coklat, coklat keju gitu. Tergantung request ya. Tetap harganya 3.000. 3.000 ya. Enak itu. Pak, ini kan ya, Pak. Bisa jualan kayak gini ya. Itu resep larisnya orang mau balik lagi gitu ke sini tuh apa? Kalau saya pembeliku tuh ajak interaksi. Oke. Jadi ya Mas aja kalau umpamanya waktunya agak lenggang tak persilakan dong bikin. Coba-coba. Oh, seru. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Dan free. Enggak, jarang-jarang loh ada kayak gitu. Untuk mengikat konsumen tuh seperti itu, Mas. Jadi seolah-olah ya bukan punya milikku aja. Ya pokoknya dia selera dia ya. Kita barengan lah dengan usaha juga. Oke, mantap kayak gitu ya. Itu interaksi ya? Iya. Oh, yang menjadi ini apa keunggulan di sini ya. Kalian rasa ya? Iya. Kalian rasa. Pak, ini Pak kalau Bapak bisa ngasih tips nggak atau saran buat teman-teman di luar sana untuk memulai usaha itu harus mulai dari mana dulu toh, Pak? Harus dimulai dari tekad yang besar. Tekad. Jadi jangan ragu-ragu. Biasanya kalau kita mau usaha itu Mas banyak banget keraguan. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi kalau saya tipsnya itu apa ya teman-teman yang pengen usaha juga kayak gitu. Hilangkan keraguan, pokoknya nyemplung aja gitu. Begitu kita dalam kesulitan itu nanti kita pintar sendiri.